apabila Anda mencari sebuah SUV mainstream mereknya, terus juga gampang dirawatnya, spare partnya ada juga, karena ini adalah sebuah Toyota. Yes, salah satunya adalah ini, Toyota Harrier. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Jadi waktu pertama kali keluar Toyota Harrier generasi pertama itu sudah mulai, wah ini keren nih gitu ya. Cuma waktu itu dia posisinya adalah sebagai pembandingnya dari CR-V atau X-Trail. X-Trail itu keluar di tahun 2000-an ke atas, sedangkan CR-V itu sudah keluar dari tahun 99 dan masuk ke Indonesia gitu ya. Nah tapi pada saat itu Harrier itu masih terlalu mahal, 3000 cc V6. Cuman di tahun 2000-an ke atas keluarlah yang generasi 2 seperti ini. Nah pada saat itu juga tahun 2004 keluarlah Fortuner yang dirasa pada saat itu terbilang boyot gitu ya, yang mesin dieselnya boyot, mesin bensinnya juga boyot. Ada juga Harrier, bentuknya lebih keren dan harganya memang lebih murah daripada yang generasi pertamanya. Makanya pada saat itu Harrier yang seperti ini laku banget. Pada saat itu fitur-fitur Harrier sudah menawarkan banyak sekali, seperti sunroof, terus juga ada tilt steering teleskopik secara elektris, electric seat juga, terus juga banyak pencet-pencetan yang kadang-kadang ada yang berbahasa Jepang. Jadi terasa, wah mobil jadem banget. Terus kenapa laku juga tipe Harrier yang ini? Karena dia mesinnya pakai Camry. Jadi ya anggapan orang-orang tuh mesinnya sama dengan Camry, berarti perawatannya pasti lebih mudah. Terus juga bentuk depannya tuh keren, elegan, lebih kastanya tuh lebih daripada X-Trail sama CR-V. Makanya orang pada beralih ke Harrier. Cuman yang agak-agak bingung dari dulu, Harrier itu dibuatnya untuk saingan CR-V atau X-Trail, tapi kenapa dia serasa naik kelas sekarang? Tahu juga tuh. Dulu Toyota Harrier memang dibuat untuk menjadi kelasnya CR-V atau X-Trail, yaitu di segmen compact luxury crossover SUV Jepang dari tahun 98 sampai dengan tahun 2003. Namun pada tahun 2003 Toyota mengkategorikan sebagai mid-size luxury crossover SUV. Ini berkaitan dengan fitur-fitur yang sepertinya lebih banyak daripada CR-V ataupun X-Trail. Analoginya adalah seperti hotel yang tadinya bintang 3 naik menjadi bintang 4. Saat itu Toyota Harrier memang mobil JDM yang versi ekspornya namanya Lexus RX. Sebuah strategi Toyota untuk menembus pasar Eropa dan Amerika. Mungkin agar mobil ini lebih familiar di mata dunia. Kebetulan yang masuk ke Indonesia memang lebih dikenal Toyota Harrier dibandingkan dengan Lexus RX. Toyota Harrier generasi pertama berkode XU10 yang muncul di tahun 98 sampai dengan 2002 dengan bentuk seperti ini. Dan yes, kami pernah pakai dulu waktu mobil ini hampir baru. Perpaduan yang mungkin aneh untuk sebagian orang. Sedan dan SUV seperti digabungkan menjadi sebuah crossover yang lancip-lancip seperti burung Harrier. Dan dulu di otak kami Harrier itu adalah Harrier Jump Jet, pesawat jet Inggris yang bisa vertical take off. Tapi ya memang sebenarnya terinspirasi dari burung, bukan dari lainnya. Punya sasis unibody dengan 3 varian mesin, 2200 cc seperti Camry lama nih sepertinya, 2400 cc dan 3000 cc V6. Nah, kami dulu pakai yang V6. Kemudian generasi keduanya, seperti yang Anda lihat di video ini yang muncul tahun 2003 sampai dengan 2008. Sebenarnya kami pakai juga itu. 5 tahun kami pakai dari baru. Namun di Indonesia cukup aneh karena Harrier XU30 ini berakhir di tahun 2013. Ya, konon katanya di atas tahun 2010 merupakan sisa-sisa dari Jepang yang dijual di Indonesia. Modelnya mewah dan serasa punya kelas apabila punya SUV yang satu ini, waktu barunya. Kemudian generasi ketiganya dengan kode XU60 tahun 2013. Sayangnya kurang begitu dikenal namanya, karena di Indonesia malah lebih dikenal dengan Lexus RX-nya pada saat itu dengan kode AL10.
bentuknya sudah berbeda dengan original Harrier. Sehingga nama Harrier yang paling dikenal hanya sampai generasi kedua saja. Sebenarnya generasi keempat Harrier juga ada di tahun 2020, namun ya Lexus RX-nya lebih mendominasi, lebih terkenal. Selama masa itu Lexus RX di Indonesia sudah ada generasi keempat dengan kode AL20 tahun 2015 dan Lexus RX dengan kode ALH10 di tahun 2022. Itu yang pernah kami review. Bentuknya sangat futuristik untuk sebuah crossover SUV. Posisi duduknya memang dia tinggi. Ya, ini adalah sebuah SUV crossover gitu ya. Dashboard rendah, visibilitasnya bagus, pilar A-nya tidak terlalu gede-gede amat, pandangan depan, belakang, kiri, samping, belakang banyak. Itu bagus. Cuma memang nyetirnya itu sedikit membosankan. Handlingnya juga enggak. Mesinnya di kota sih masih cukup-cukup aja. Nanti kita coba di tol ya, gimana akselerasinya. Ini kalau dipakai macet-macetan di dalam kota sih cukup-cukupan aja. Bodinya juga tidak terlalu gede-gede amat dan gampang untuk diadaptasi atau user friendly untuk driver yang masih baru belajar nyetir. Ya, kita udah bisa memprediksi depan kiri kanan itu bannya di mana, belakangnya juga di mana. Udah bisa kepredik. Ya khas Toyota banget. Cuma memang kalau kecepatan rendah udah kelihatan banget nih kayak kapal. Remnya juga udah cukup lengkap, ada ABS, ABD, juga cakram di keempat roda. Ini untuk sebuah SUV itu keren pada saat itu. Kekedapan kabinnya juga bagus. Di sini traffic noise-nya tidak terlalu terdengar. Terus juga mesinnya tidak masuk banget. Road noise-nya memang agak sedikit masuk, tapi saya bilang ini bisa-bisa. Masih bisik-bisik di sini. Ya, kebetulan kan. Bagus berarti. Review apaan? Nyetirnya membosankan. Cuman kelebihan Harrier adalah nyamannya. Suspensinya dia mirip-mirip seperti sedan. Cuman dia bentuknya SUV. Gimana nggak enak coba? Udah nyamannya kayak sedan, bisa kemana-mana karena ground clearance-nya tinggi. Itu yang menjadi kelebihan Harrier. Akhirnya kita berada di jalan tol. Nih gimana rasanya kalau Harrier yang seperti ini gitu ya? Handlingnya kurang ya, memang kayak kapal juga, kurang begitu berkomunikasi dengan baik. Cuman untuk suspensinya the best sih, emang nyaman kayak sedan. Ini padahal kalau diingat-ingat SUV kok bisa begini ya. Cuman terasa bosennya gitu di dalamnya dan agak sedikit ada efek limbung-limbungnya ya. Ya memang ini Harrier tidak bukan untuk yang speed yang agak kaku gitu ya. Bukan sport banget, memang digunakan untuk kenyamanan. Mesinnya dia pakai 2 AZFE 2400 cc, 160 horsepower dan juga torsinya 221 Nm. Ini juga mesinnya dipakai oleh Camry, cuman dengan sedikit tuningan. Transmisinya jadul, hanya 4 speed saja, 4 automatic, cuman dia berteknologi ECT. Rasanya tenaganya tuh kayak nggak satisfying gitu ya. Jadi kalau kita bicara torsi biasanya membuat kita terhempas ke belakang. Ini nggak kerasa tuh gitu ya, nggak satisfying aja gitu kalau untuk dipakai ngebut. Cuman dibilang tenaganya underpower juga enggak. Ya ini pas, cuman sedikit ke bawah agak underpower dengan bobot yang lumayan berat untuk sebuah Harrier dan mesinnya cuman segitu powernya, makanya dia agak sedikit dibilangnya boros ya. Oke lah kalau untuk crossover segini, SUV segini sih oke ya, sekitar 17, 18 untuk rute kombinasi. Cuman pada saat itu SUV-an cuman tersedia Fortuner atau Everest yang semuanya tuh berbasic leather frame. Makanya Harrier itu menjadi salah satu pilihan pengen SUV cuman dengan ride quality yang nyaman. Ya itu cuman satu-satunya ini.
Harrier. Ya kan? Kalau di dalam tuh enak mobilnya, cuman kayak kerasa bosan, tapi luarnya berbeda. Karena di Harrier kayak gini, gitu berbeda dengan yang Fortuner yang lebih bulky, yang leather frame. Ini sebuah crossover dan membedakan tipenya itu sebetulnya gampang. Ada dua tipe aja yang majornya, 2400, 3000. Tapi di 2400 ada dua kelas lagi. Ada G, ada L Premium. Ngebedainnya gimana? Dari luar nggak terlalu banyak berbeda. Yang berbeda adalah dari mesinnya, yang itu 3000 cc V6 gitu ya. Dan juga dia pakai suspensi udara. That's it. Gampang bedainnya kalau Harrier. Headlampnya dia udah pakai proyektor HID nih sini, dan ada bluish-nya, ada kesan-kesan birunya. Pada saat itu tuh kelihatannya kayak wow gitu, berwarna biru, lebih jedem banget gitu ya. Sini ada lampu sennya di atas dan ada fog lamp-nya juga. Terus dia punya grill seperti ini yang lurus saja. Terus ada ini Harrier, itu dari nama burung. Nih di sini adalah burung Harrier yang cepat gitu, berwarna gold. Ada spion tanduknya juga nih, ciri khasnya. Konturnya biasa aja ya, sebuah Toyota kayak gitu. Panjangnya nih 4,7 meteran, wheelbase-nya agak panjang, 2,6 meter, lebarnya 1,8, tingginya 1,6. Nggak terlalu tinggi-tinggi amat untuk sebuah crossover, cuman dia masih menghasilkan ground clearance yang tinggi. Makanya pengen senyaman sedan, ini kan chassisnya dari Camry ya, tapi dia punya kemampuan sebagai crossover. Velgnya juga udah diganti, ini udah pakai yang Fog Race gitu ya. Aslinya dia pakai profil ban ring 16 215/70. Ada lampu sen di spionnya, terus juga ini nggak banyak bulky-bulkyan. Jadi di zaman itu tuh crossover tuh nggak usah kayak gitu-gitu ya, dikasih aksen tempel gitu ya, tambahan daging nggak usah. Nggak ada roof railnya, cuman ada yang namanya panoramic roof. Nah ini yang menjadi ya bawaannya emang agak bocor kalau udah nua gitu. Bocornya biasanya dari karet-karetnya atau pembuangannya tersumbat. Ada antena ini sini ya, di pinggir sebelah kanan, bukan di tengah. Biasa dan belum keyless. Tapi waktu itu saya pernah ada yang keyless, aneh ya. Atau yang tipe 3000 ya. Yang paling menarik perhatian itu adalah lampu belakangnya, ini model-model Altezza yang seperti kristal clear kayak gini ya. Cuman kalau ngerem masih tetap merah. Terus juga lambangnya di sini nih Toyota Ellipse. Rear defogger, wiper, topi belakang, back lamp-nya di atas. Ini fog lamp-nya tambahan ya. Nah, ini nggak ada sensor parkir nih. Ini berarti yang G nih. G nih, bener kan? Tapi ada GL Premium. Bingung lah. Ini karena kondisinya itu CBU ya. Kadang-kadang kayak ada opsionalnya lagi. Jadi berbeda-beda. Oh. Nah, kan ini kok nggak berfungsi ya? Ini power back door, terus dibukanya pakai tombol di bawah sini. Mesin ini kebuka secara otomatis, tapi kok ini enggak? Atau mungkin ada fitur yang bisa nyetopin supaya nggak buka sendiri ya? Tapi yang penting udah power back door dan tidak berisik gitu ya. Kalau Zenix kan ini enggak tuh. Kenapa dia kalah sama yang zaman dulunya? Nih bagasi-bagasinya. Ini karena mobilnya dipakai ya, jadi agak sedikit berantakan. At least dia udah punya nampan seperti ini. Tuh ada nampannya segala lengkap. Terus di bawah sini ada, ini beda sendiri Harrier. Pakai tombol seperti ini. Seret. Tuh kayak gitu, keren ya. Bisa nyimpen-nyimpen apapun di sini. Barang-barang. Terus juga bagasinya tergolong luas. Ban serepnya ada di bawah. Bukan di bawah bagasi gini. Knalpot cuma satu, reflektor, mata kucing belakang. Row 2, empuk. Ya makanya dia naik kelas dari yang tadinya setara sama si RV X-Trail, yang generasi 2-nya menjadi naik kelas. Tuh, karena dia pada empuk-empukan semua di sini. Terus juga ada wood panelnya, ada asbaknya. Sini buat nyimpen-nyimpen, cuman bukan untuk bottle holder. Kursinya kulit. Ini kulitnya kulit tahun 2000-an tuh kayak gini ya. Jadi kayak bukan artificial, tapi kayak bener-bener kulit.
lega. Ada 7 jari, bisa kayak gitu kakinya, headroom luas. Bisa diatur lagi nggak nih? Nih, ini tadi paling rebah berarti. Nah, paling rebah tuh nyantainya luar biasa, dan ini kualitas interior-interiornya tuh kayak bener-bener sedan gitu ya. Duduknya juga kayak sedan. Headrestnya nyumput. Yang ketiga nih, bagian tengah nyumput. Ada armrest, cup holder buat nyimpen-nyimpen di sebelah sini. Ini di sini juga diperhatiin tuh, dikasih wood panel lagi. Keren. Nyimpen lagi, tempat nyimpen. Dah, cuman untuk botol sendiri tuh khusus itu nggak ada di sini. Di tengah nggak enak duduknya. Dan kalau di tengah juga kita harus berkorban karena selangkangan kita tuh paling dingin. Karena di sini ada ventilasi AC yang nyembur langsung ke udah puasa. Oke, row 1 nih, empuk-empukan sama lah sama yang row keduanya, power window, window lock. Di sini ada side pocketnya, speakernya, kursinya kulit-kulitan. Ada head adjuster 6-way ya, berarti maju mundur, senderin, tegakin, sama ninggiin. Ada head adjusternya. Nah, ini ada tombol khusus di sebelah sini, itu untuk memajuin kursi yang ini supaya penumpang ini belakang itu bisa lega, bisa dioperasikan dari si drivernya. Dikasih armrest juga, duduknya enak, empuk. Saya supportnya memang nggak terlalu gede-gede amat ya. Nah, ini tuh gitu sendiri tuh, keren. Dia bisa menyesuaikan di saat driver ninggalin posisinya begini, balik lagi. Kalau kita lepas kuncinya, balik lagi ke atas. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita lagi keluar tuh lebih gampang gitu, keluar set gitu, jadi nggak kena kaki. Setirnya wood panel, di atasnya kayu-kayuan, bawahnya juga ada kayu-kayuan, cuman nggak ada flat bottom, top bottom gitu nggak ada ya. Ada pengaturan volume buat ininya juga dan pindah-pindah channel. Terus di instrumen cluster itu cuman ada 3 main cluster, yang sebelah kiri tachometer, sebelah tengahnya speedometer, dan sebelah kanan itu adalah indikator transmisi, fuel gauge, sama temperatur gauge. Dah, sebelah kanan di sini ada pengaturan electric mirror dan juga retract, tombol fog lamp di bawahnya untuk buka tangki bensin. Nah, ini bisa. Oh, tadi itu nggak ditekan dulu nih. Tuh, nutupin lagi. Nih ada tombol seperti itu di belakang. Cuman tadi kenapa ya kayak nggak mau kebuka ya? Terus materialnya, ini dia. Ini menjadi yang bagus sekaligus menjadi yang menakutkan karena memang kelemahan Harrier di generasi ini, dashboard atasnya pasti retak. Kalau kena sinar matahari langsung terus aja, paling pada retak semua. Kebetulan ini masih bagus. Ada center speaker juga. Ini juga empuk sampai ke bawah, empuk. Wah, wood panel mewah sekali, kayak sedan. Nih ada kayak semacam itu ya, di tengah sini ada infotainment, infotainment. Ini adalah MID-nya, jadi digantiin yang dari sini dipindahin sini dulu. Kalau zaman dulu tuh kayak gitu. Sini ada digital clock, temperatur luar, terus juga average bahan bakar, terus juga untuk informasi si AC-nya. Karena ini adalah dual zone 24, di sini 24. Terus juga ada modenya tuh, ada mode mau kesemburan ke kepala, kaki, sama ke front defogger. Nah, di sini juga ada brightness-nya tuh, bisa dikurang-kurangin. Kalau terlalu silau bisa digelapin. Terus ada ini yang existing. Ini existing nih. Jadi kalau jalan tuh kelihatan tuh seberapa borosnya. Ini jarak tempuh kita ya, selama dari 0 kita lagi diem, dimatiin mesinnya, terus jalan lagi. Terus ini bahan bakar yang tersedia bisa menempuh jarak segini. Nah, ini 3 menit nih baru dinyalain mesinnya. Oh, ini kecepatan rata-ratanya nih. Nah, ini 7,9 km per liter, yang artinya 1.8-an lah kira-kira. Kalau gini, sini ada hazard. Terus ini pengaturan AC-nya, masih ada CD, MP3 udah bisa ngebaca, terus sama
kayak semacam hard disk, tapi ini khusus untuk yang Harrier-nya pada saat itu tuh. Ini tombol-tombol ini ya, audio ya, sebelah sini. Tombol audionya, ada heaternya. Iya, ini masih ada heaternya. Nggak kepake sih kalau di Indonesia, panas. Malah yang kepake tuh yang dingin. Power socketnya sebelah sini. Transmisi, ini transmisinya jadul ya, 4 percepatan saja. Di bawah ada tempat-tempat penyimpanan terbuka yang gede nih di sini. Terus di sini ada cup holder 2 pluk sebelah sini, dan ini yang bikin keren sih ini sebetulnya. Nah, ini nih sistemnya. Open. Wow, dia masih mechanical, belum motorized, cuman udah keren. Cie, keren banget. Keren. Nih ada panoramik nih. Dan ini besar sekali. Untuk pada zamannya, sunroof segede gini, ini luar biasa. Tuh, sampai belakang lagi. Sampai sini. Ini tapi kelemahannya memang, kalau sunroofnya segede gini, bocornya agak rawan sih. Nah, makanya kalau yang mau beli Harrier, perhatiin ini nih, kelihatan kok kalau misalnya bocor-bocor, kelihatan dari plafonnya ada dahdir, itu bahasa Sundanya. Kalau nggak ada tempat bernaung air warna coklat-coklat gitu loh. Dan biasanya bau mobil. Sini tempat nyimpen kartu ada nih, sebelah sini vanity mirror, ada lampunya juga, cuman nggak nyala mungkin. Terus tempat kacamata, lampu baca sendiri-sendiri ada, tuh ada 3. Ini keren ya. Enggak, tahun segitu sih ngebayangin sih, barunya aja kini mewah banget, makanya dia naik kelas. Kepraktisan, kantong pintu ini bisa di adjust tuh, bisa ditarik-tarik, jadi botol gede pun masuk. Tadi udah di sini cup holder, tempat nyimpen di bawah sini. Ini nggak terlalu gede-gede amat, gede nih, dalam banget. Tilt steering teleskopik secara elektris, makanya dia kalau lagi dimatiin mesinnya langsung naik sendiri. Overall, mengenai Toyota Harrier generasi kedua merupakan SUV yang cukup menarik, membuat Anda jadi terlihat naik kelas. Tampilannya sangat timeless, namun sedikit membosankan khas Toyota. Cuma ini awet sekali, tidak rusak-rusak. Dipakainya pun tidak fun to drive seperti SUV kebanyakan, tapi lebih nyaman dan menawarkan fitur-fitur yang baru yang bisa dipamerkan ke teman-teman tongkrongan Anda. Ini ngerawatnya enak, tapi harga spare partnya masih agak mahal. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Westmobi apabila belum berikut, tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton.